Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Nurse Maila Wirda Andini sebagai penyampai materi pertama dan Nurse Jihan Nurajia Eskep sebagai penyampai materi yang kedua. Di kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga peserta yang telah hadir untuk mengikuti seminar online kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang akan dibawakan oleh Nurse Maila Wirda Andini MKes. Padanya tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada panitia dan moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menyampaikan materi ini di webinar kali ini. Di sini saya akan membahas tentang penyakit paru obstruktif kronik atau kita sebut saja PPOK. Penyakit paru obstruktif kronik adalah penyakit yang ditandai dengan hambatan aliran udara paru-paru yang disebabkan oleh ketidaknormalan dari saluran nafas, alveolus, atau keduanya. Saluran nafas dan alveolus yang abnormal umumnya disebabkan oleh pajanan terhadap partikel atau gas berbahaya. Penyakit ini ditandai dengan adanya suatu gejala yang sifatnya irreversibel atau tidak bisa kembali sempurna, di mana mempengaruhi perlambatan dari aliran udara yang masuk dalam paru dan saluran nafas. Kemudian penyebab penyakit paru obstruktif kronik yaitu penyebab utamanya adalah kebiasaan merokok. Faktor resiko dari orang yang memungkinkan untuk mengalami penyakit paru obstruktif kronik adalah kebiasaan merokok. Nah, seseorang yang kemudian memiliki kebiasaan merokok ini maka dapat meningkatkan risiko orang tersebut mengalami gangguan pada saluran pernafasan dan paru. Faktor kedua yaitu meningkatnya polusi udara. Misalnya, terpapar asap kendaraan bermotor, debu jalanan, gas buangan industri, debu vulkanik gunung meletus, asap kebakaran hutan, asap obat nyamuk bakar, polusi di tempat kerja, dan banyak lainnya. PPOK ini akan berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Gejala umumnya muncul pada pengidap yang berusia 35-40 tahun. Kemudian untuk faktor risiko lain yaitu ada faktor genetik atau keturunan. Nah, jika memiliki anggota keluarga yang mengidap PPOK, maka Anda juga memiliki resiko yang lebih tinggi terkena penyakit yang sama. Kemudian usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, infeksi saluran pernafasan, dan hiperresponsif saluran nafas. Baik, sekian yang saya sampaikan mengenai definisi PPOK dan penyebab PPOK. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurse Maila Wirda Andini MKes untuk penyampaian materi yang pertama. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nurse Jihan Nurajia Eskep. Padanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang tanda-tanda gejala penyakit PPOK. Tanda gejalanya yang pertama yaitu ada batuk berdahak, yang kedua sekret menumpuk, yang ketiga suara mengi, dan yang keempat sesak nafas saat beraktivitas berat. Itulah tanda-tanda dari PPOK tersebut. Selanjutnya ada pencegahan penyakit paru obstruktif kronis. Yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok dan selalu jauhi asap rokok. Yang kedua, ada menghindari paparan debu, asap, polusi, atau polutan lain, terutama bila Anda bertempat tinggal atau bekerja di lingkungan dengan kualitas udara yang buruk. Selanjutnya, ada menjalani vaksinasi flu dan vaksinasi pneumokokus untuk mencegah dan mengurangi resiko infeksi pada saluran pernapasan dan paru-paru. Selanjutnya, menerapkan gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, dan cukup minum air. Minum air dalam satu hari sekitar 8 gelas. Terus, penjelasan tersebut adalah penjelasan mengenai pencegahan penyakit obstruktif kronis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk
Nurse Jihanul Ajija Eskep yang telah menyampaikan materi. Untuk materi telah tersampaikan seluruhnya, rekan-rekan. Jadi untuk rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Silakan sebutkan nama dan sebutkan pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, saya Tasa Kalia, bagaimana sih cara mengetahui seseorang itu mengidap PPOK? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat menarik sekali, Mbak Tasya. Saya serahkan kepada pemateri untuk bisa menjawab pertanyaan dari peserta. Silakan waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Tasa ya, mengenai bagaimana cara mengetahui seorang itu terkena PPOK. Yang pertama adalah mengidentifikasi gejala PPOK. Nah, apabila ada keluhan batuk yang menetap, disertai dengan sesak nafas. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengkonsultasikan kesehatan ke dokter. Nah, lalu nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yang akan melengkapi pemeriksaan fisik, seperti pemeriksaan radiologi sederhana, fototoraks, dapat dilengkapi juga dengan pemeriksaan laboratorium. Kemudian, pemeriksaan tes fungsi paru atau rometri. Jawaban dari saya, apakah bisa dipahami, Mbak Tasa? Oh baik, terima kasih Nurse. Baik, terima kasih untuk Nurse Maila Wirda Andini Emkes untuk jawaban yang sangat lengkap sekali. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti setiap rangkaian acara dengan sangat baik dan kondusif. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.